Ibu tamu undangan yang kami hormati, masih bersama saya Cynthia Oktaviani di Fortune Indonesia Summit 2022. Dan tentunya masih ada banyak sekali topik-topik menarik yang akan diangkat dalam sesi talk show. Dimana kalau tadi kita sudah berbicara tentang the epicenter of tourism, kemudian juga tadi kita berbicara tentang dana dan data. Nah, kali ini di sesi talk show yang ketiga, kita akan berbicara tentang how to adopt growth mindset and revolutionize your business. Di mana pada sesi talk show yang ketiga ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Silmi Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel, dan juga Bapak Salman Subakat, CEO Paragon Technology and Innovation. Nah, sesi talk show ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Bayu Satito selaku reporter dari Fortune Indonesia. Tanpa berlama-lama kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Bayu Satito. Selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, saya mau dengar suara tepuk tangan yang paling meriah dari semua yang ada di sini. Masih semangat ya semuanya ya? Masih semangat, harus dong karena acaranya juga memberikan banyak sekali semangat untuk kita semua. Dan kembali saya ucapkan selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2022. Dan kali ini saya Bayu Satito akan memandu sesi ketiga ini. Di mana sudah ada pembicara yang mantap, pembicara yang luar biasa yang akan memberikan inspirasi bagi kita tentang growth mindset, terutama dalam revolusi perusahaan gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi ketiga dengan topik yang tidak kalah menarik kayak tadi saya bilang tentang growth mindset tadi. Dan kedua narasumber kita yang akan hadir di dua sofa di depan ini adalah dua orang direktur utama dari perusahaan yang sebenarnya punya lini bisnis sangat berbeda Bapak Ibu. Ibaratnya nih kalau saya melihat yang satunya keras banget ya kan, yang satunya lembut sekali justru. Ya, jadi perusahaan ini tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat juga dari PT Krakatau Steel, Persero Tbk dan perusahaan kosmetik terkemuka di tanah air PT Paragon Technology and Innovation. Dan dari PT Krakatau Steel kita akan panggil dulu. Mari kita sambut Bapak Silmi Karim selaku Direktur Utama dari PT Krakatau Steel Tbk. Silakan Bapak. Dan berikutnya kita juga akan memanggil satu orang CEO dari perusahaan terkemuka juga. Kalau tadi udah dilihat, tapi saya mau tanya dulu nih sebelum Bapak ini naik. Siapa yang di sini menggunakan produk Wardah? Wah bener Pak. Tadi saya ngobrol sama Bapak, saya akan buktikan, saya bilang banyak sekali yang di sini pakai produk Wardah. Makeover? Wah, luar biasa. Ya sudah, kalau gitu kita tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Salman Subakat, CEO dari PT Paragon Technology and Innovation. Silakan Bapak. Oke. Jadi ini ternyata Bapak Salman Subakat ngefans sekali dengan Pak Silmi Karim katanya. Katanya sama-sama dari teknik elektro, artinya dari engineer ya, dari Bapak dari teknik elektro ya. Iya betul. Begitu, oke Bapak Salman dan Bapak Silmi selamat datang di Fortune Indonesia Summit. Dan Bapak Silmi Karim ini, Bapak Ibu sekalian adalah salah satu Business Person of the Year 2021 yang lalu. Yang kami angkat juga dalam salah satu edisi Fortune Indonesia. Jadi beliau ini berhasil kami nilai berhasil membawa sebuah perusahaan dari ya lumayan agak babak belur ya, lumayan babak belur
sampai akhirnya bisa bangkit kembali dan menjadi salah satu perusahaan yang terkuat di Indonesia saat ini. Kemudian juga Bapak Salman Subakat, itu juga seorang yang kita udahlah, kayak tadi saya bilang, Paragon itu punya banyak sekali produk-produk yang Bapak Ibu semua sebenarnya sering temukan iklannya, kemudian acara-acaranya, menjadi sponsor dan punya branding ambasador yang pasti dikenal Bapak Ibu semua. Nanti kita akan sama-sama belajar dari mereka berdua ini, beliau berdua ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Silmi. Pertama saya akan ke Pak Silmi dulu, Pak Salman. Jadi yang menarik dari Pak Silmi, seorang Pak Silmi Karim adalah bagaimana kemampuan Bapak mengangkat perusahaan yang tadi Bapak bilang sendiri babak belur menjadi perusahaan yang dalam 2 tahun terakhir growth-nya luar biasa. Dan sesuai tema kita juga, bagaimana growth mindset ini ditanamkan ke pemikiran kita. Sebenarnya apa sih yang Bapak lakukan sampai akhirnya perusahaan ini dari babak belur bisa bangkit kembali? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya menjawab nih, saya harus mengucapkan selamat dulu nih. Ternyata banyak orang tuh rindu untuk hadir dalam suatu acara ya. Dan ini luar biasa, audiensnya banyak banget dan relatif muda ya. Kalau yang senior pun berjiwa muda gitu ya. Saya lihat tadi dari belakang saya, mantap nih, nambah semangat ya. Luar biasa Fortune ya, congratulations. Oke. Pada dasarnya ada 2 kata penting yang saya ingin sampaikan. Ya. Pertama, saya suka challenge. Ya. Ketika ada satu hal yang kurang baik, ya, ingin kita perbaiki, itu kan adalah challenge. Dan itu pun merupakan sebenarnya basic sebuah mindset. Ya. Mindset seorang pengusaha, mindset seorang pimpinan itu harus didasari oleh nilai tambah, ya kan? Saya ambil contoh. Sudah ada US Post Office. Kenapa harus ada FedEx? Ya kan? Karena dulu US Post Office makan waktu 1 minggu. Sehingga si pendiri FedEx, saya mau bikin yang expedite, yang cepat. Itu kan nilai tambah. Ya. Nah, kemudian handphone dulu besar, ya, buat ganjel pintu atau kita kesel sama sesuatu kita timpuk itu bisa kelenger tuh kan. Sekarang kecil. Dulu foto kameranya gede-gede, sekarang sudah diambil alih sama handphone. Itu adalah satu nilai tambah yang diperlukan oleh seorang dunia usaha, pengusaha, pimpinan untuk selalu memberikan nilai tambah. Kalau dia pimpinan perusahaan, artinya dia harus memiliki nilai tambah apa ketika dia menjadi CEO. Sebuah perusahaan itu dari buruk menjadi baik pada periode jabatannya. Ketika dia merupakan anak muda yang ingin menjadi pengusaha, maka dia harus punya penglihatan yang cukup untuk melihat bagaimana ada peluang apa. Nah itu didasari adalah suatu realitas keadaan A, bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah menjadi B. Makanya kemudian laku. Saya mengikuti Wardah ini by the way udah mungkin 20 tahun yang lalu. Luar biasa. Bahkan ada kawan saya salah satu pemilik juga merek terkenal gitu ya di Indonesia. Itu sangat mengapresiasi karena ini langsung lompat, growth. Nah di KS sendiri ya ini alhamdulillah 2021 growth-nya itu naik 70%. Ya, jadi omset kita di 2021 itu menjadi 32 triliun. Ya. Sehingga pertumbuhannya itu cukup eksponensial. Nah kemudian apa yang kita dorong gitu kan. Tadi saya kebetulan ngikutin Pak Narso gitu kan. Oke. Ya. Sebenarnya yang kita bangun itu kan adalah kalau kita menjadi seorang yang diberi tanggung jawab atau apapun ya, manajer, pimpinan segala macam. Kan kita membangun satu tim. Ya. Karena yang bekerja itu kan tim kita. Nah, tim kita
mau melakukan apa yang kita lakukan, mau melakukan apa yang kita berikan direction, itu kan dimulai dengan mindset dulu. Kalau kita punya anak buah, mindsetnya itu masih mindset yang tidak yakin. Ini seperti halnya kalau kita mau perang. Bagaimana moral kita gitu. Ketika kita mau berhadapan, ya, kita sering dengar lah. Ya, kebetulan saya punya ada latar belakang di pertahanan atau defense gitu ya. Banyak sekali hal kaitan dengan ilmu perang yang saya adopsi gitu ya. Terus kemudian itu hubungannya dengan moral prajurit, moral tim saya. Dan ini saya aplikasikan juga di bisnis. Ya. Kita harus mempunyai petarung, ya, tim petarung. Dan kita harus mendidik mereka menjadi petarung. Gitu. Petarung itu apa? Ya kalau bagus direkognisi, hal-hal kecil. Ya, itu kita biasakan. Sehingga apa? Ada mentality competition. Ya. Kita harus bikin anak buah kita, tim kita berdaya saing. Jadi jangan bosnya aja yang jagoan. Gitu kan? Anak buahnya gak jagoan. Gak bisa. Karena yang tempur langsung adalah pasukan kita. Nah, kita lihat, kita mapping. Oke, saya ingin Krakatau Steel itu ya, udah nomor 1 di Indonesia. Tapi masih ada import. Berarti masih terbuka ruang memperbesar market share. Ya. Target saya 51% market share harus dikuasai Krakatau Steel. Nah, kadang-kadang ini tergantung strateginya. Di awal buat saya yang paling penting bikin untung, turn around. 2018 akhir saya masuk, 2019 ini kita lakukan apa? Persiapan memasak gitu kan. Sekaligus kita masak, 2020 dihidangkan, mulai untung. Ya. Waktu itu sekitar hampir 400 miliar. 2021 itu hampir 1 triliun, ya, di angka 900 miliar, ya, tergantung kurs karena kita menghitung di USD. Ya. Nah 2022 ini kita targetkan lebih lagi. Sampai dengan April kita sudah untung di atas 0,5 triliun. Ya kan? Artinya kalau dikali 3 aja karena April itu 4 bulan, ya, artinya sudah di atas 1 triliun. Gitu kan? Yang kita harus dapatkan, kita dorong supaya optimal. Nah, itu yang saya rasa mungkin sebagai jawaban pertanyaan pertama. Nanti kalau saya cerita terus, yang lain gak kebagian ngomong. Sorry. Iya. Nah, Pak, sebelum ke Pak Salman, salah satu strategi yang kami tahu Bapak lakukan di Krakatau Steel adalah efisiensi. Nah, tadi kaitannya dengan tim yang Bapak bentuk gitu ya, tim yang Bapak jadikan sebagai pasukan berani matinya nih ibaratnya. Tentunya efisiensi ini salah satunya kan juga dari pekerja. Dan Bapak kala itu mendapatkan banyak sekali, cukup challenging Pak ya, cukup menantang juga tuh dari ibaratnya dari pasukan sendiri nih. Cara Bapak menghadapinya seperti apa Pak? Oke, sebagai pimpinan itu kan gak bisa disukai semua orang kan. Ya. Tetapi kita tahu end game-nya. Bahwa ketika perusahaan ini untung, otomatis kan kita bisa merekrut kembali. Tetapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, ini perusahaan dying dan akan mati. Yang tadinya bisa diselamatkan 50% menjadi 100% tidak terselamatkan. Ini merupakan suatu pilihan. Memang menjadi pimpinan itu tidak mudah, apalagi dalam kondisi sulit. Kalau kondisi gampang, happy semua ya, itu gampang. Tetapi ketika menghadapi suatu persoalan, menghadapi kebangkrutan dengan karyawan puluhan ribu, dengan aset puluhan triliun. Ya. Setiap bulan itu kita gaji mungkin sekitar hampir 0,5 triliun ya. Dan tidak mudah kan ngumpulin duit segitu setiap bulan gitu ya. Meleset sedikit gak bisa kebayar. Gitu ya. Maka harus ada sebuah keputusan yang firm. Harus ada leadership yang strong. Supaya ketika mengambil keputusan, ya, itu tidak goyah. Karena tekanan pasti banyak. Mau itu di BUMN, mau itu di private.
Nah kebetulan saya beruntung gitu ya. Saya perjalanan karir itu ada pernah di private sector, pernah di multinational companies, pernah di government gitu ya. Kuncinya satu semua, leadership. Gitu. Karena dialah yang tahu ujungnya apa. Gitu. Nah ketika kita sudah tahu ujungnya apa, lakukan. Gitu. Bahwa kemudian dalam perjalanannya perlu ada satu proses yang pahit, gitu. Jangan ragu. Karena kalau ketika itu ragu, disitulah kesempatan atau kegagalan itu udah dimulai. Kepedean juga gak boleh, ya kan. Biasanya orang kepedean ngertinya kurang tapi maunya banyak. Nah itu juga harus tahu diri, banyak belajar, banyak ikut. Nah saya beruntung juga bisa banyak belajar sama banyak pimpinan sebelum saya ditugaskan menjadi pimpinan beneran gitu. Jadi mulai dari bawah juga, ya, bertarung juga, menjadi pasukan juga, babak belur juga. Gitu. Setiap orang sukses itu pasti punya 1000 kegagalan. Ya, jadi kita jangan silau dengan orang hebat A, B, C gitu. Kita harus ngakuin kehebatannya bahwa dia berkali-kali gagal dan akhirnya berhasil. Gitu. Jadi kadang-kadang nih saya didik anak nih, gitu. Biarin gagal, jangan kita marahin. Gitu. Malah kita puji, hebat kamu gagal masih survive. Ya, ayo terus maju. Jangan kita ketakutin, awas lo gagal papa gak kirim duit. Ya kan biasanya gitu ya. Nah itu kita harus jaga. Mentality dan sikap petarung itu bukan berarti malah ditakut-takutin. Jadi takut beneran dia. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu ke Pak Silmi. Jadi para hadirin saya jadi ngebayangin jadi anaknya seorang Pak Silmi itu bagaimana ya. Artinya beliau ini. Babak belur. Jadi beliau ini sekuat baja dan besi gitu. Jadi pasti mendidik anaknya. Nyatanya ternyata tidak sekeras yang kita bayangkan. Justru dibiarkan untuk mengalami kekalahan supaya belajar lebih lagi. Nah bicara tentang keadaan sulit yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, Pak Salman juga punya cerita. Cerita yang cukup akan membawa kita, menginspirasi kita nih. Kaitannya dengan bagaimana keadaan perusahaan pada waktu itu sempat terbakar Pak ya. Sempat terbakar, kemudian memasuki Krismon juga bermasalah gitu kan, tapi bagaimana para punggawa-punggawa dari Paragon itu berhasil untuk mengembalikan atau membalikan keadaan. Silakan Pak, bagaimana tuh ceritanya? Oh, mulai dari situ. Banyak improvisasi, makasih. Harus dinaikkan karirnya di Fortune. Wah, terima kasih Pak. Oke, saya tadi sampai take notes ya. Tadi Pak Sunarso kan ngomong humanize gitu. Terus ngomong orang kalau gagal jangan diomelin gitu ya. Pantesan kalau gagal malah kecanduan nih. Katanya kalau gagal dipuji ya kan. Jadi sering-sering gagal kalau jadi anak buahnya Pak. Tapi itu growth mindset banget ya. Kebetulan kita ngambil satu series of inovatif kayak executive development program di Paragon. Salah satu case-nya itu kan revamp-nya Microsoft. Dia selalu nanya how growth mindset our meeting gitu. Dia selalu tanya seberapa growth mindset. Nah salah satu cirinya growth mindset itu kan mau berproses. Terus kalau kehantem dia bangkit even stronger gitu. Manusia kan kayak gitu ya. Kalau istilah kerennya ini karena Fortune ya, overcompensate. Jadi overcompensate. Jadi gimana krisis ini overcompensate. Nah pertanyaannya kan apa yang membuat kok orang kalau jatuh dia tumbuh lebih keras lagi. Kayak Paragon waktu 91 itu terkenal kalau story-nya itu Paragon pernah musibah kebakaran. Hanya 1/10 dari company yang bangkit kalau habis kebakaran. Ternyata Paragon bisa. Tentu jadi even stronger kan. Nah kebakaran itu tentu jadi modal untuk krisis kedua 98. Waktu itu double krisisnya. Bahkan kita yakin lebih berat daripada hari ini karena dulu ekonomi kita sangat tergantung sama impor kan. Jadi semua bahan baku dalam dolar jualnya rupiah gitu. Jadi akhirnya daya beli hancur seperti kata Pak Sunarso tadi, tapi harga naik jadi double. Tapi ada satu yang menarik, waktu itu local company itu lebih resilience. Jadi akhirnya banyak orang yang bilang udah nggak prospek investasi di Indonesia. Jadi banyak
MNCs malah pergi, akhirnya ada blue ocean gitu ya. Akhirnya jadi rata-rata local to growth. Nah kita belajar confidence itu ternyata penting gitu ya. Ternyata confidence itu penting. Nah akhirnya kita maknain kan alasan perusahaan ada gitu ya. Ada yang kerja, ada yang tadi ya berapa ribu karyawan yang harus ini itu ngasih kita source of energy. Lama-lama kayaknya di company ini ya karena it's a family business, saya second generation udah biasa banget sama krisis. Malah kayak kalau habis ada krisis Pak biasanya nyalip di tikungan kan gitu ya. Nah krisis yang sekarang ini dua nih, krisis kesehatan yang mengurangi aktivitas. Jadi baru lagi make up udah pasti turun karena pakai masker. Pokoknya yang masih pakai lipstick di balik masker Anda penyelamat industri. Sebarkan kemanapun. Oh satu lagi ya, make up kami nggak nempel di masker, percaya. Oke, at least minimal. Ya kita berusaha resonate dengan apa yang dirasakan masyarakat. Jadi waktu itu kalau masih ingat kan Paragon langsung donate 40 miliar untuk penanganan COVID waktu masker PCR jadi rame-ramenya. Itu pertama kalinya kita ngerasakan buat apa sih ada perusahaan kayak Paragon gitu. Itu paling viral lah sampai semua orang bilang bangga banget man gitu ya. Bangga banget jadi temennya Mas Salman gitu. Saya juga bangga sama. Saya bangga. Terus katanya gerakan itu nge-trigger banyak aksi donasi di kantor-kantor. Itu yang bikin kita juga tambah seneng. Jadi di kantor-kantor banyak yang fundraising, terus banyak yang posting, wah gak nyesel beli produk nasional. Akhirnya itu jadi energi untuk tetap. Nah waktu kita keep innovating ketika COVID, itu salah satu waktu ngeluarin CAF. Karena Mas Bayu tadinya pakai Wardah mungkin, kayaknya lebih cocok dibikin brand untuk cowoknya ya. Itu keluar waktu krisis. Tadinya kita mau tunda kan karena investasi baru. Tapi kita lihat tadi ya, Mas Wilson bilang ternyata perlu stimulus dan ternyata skincare itu masih aktif. Kita senang banget. Thank you masyarakat Indonesia tetap optimis. Kayaknya persiapan Pak. Kalau udah ketemu tiba-tiba kinclong. Sampai nggak dikenalin gitu ya. Jadi perawatan skincare tetap naik. Alhamdulillah ya bangsa Indonesia positif banget. Dan ternyata brand baru tuh create excitement. Ternyata Emina produk baru malah lebih disukain. Wadah produk baru, oh ternyata ketika krisis orang tetap perlu good news. Gitu akhirnya launching CAF, terus kita bilang ini bisa menstimulus bisnis reseller, kita harus jaga optimisme tetap di masyarakat, akhirnya kita deliver. At the end kayaknya gini, yang menyelamatkan suatu perusahaan dari krisis itu memang value-nya ya, culture-nya. Jadi kita juga deg-degan juga tuh waktu, siapa sih yang gak sulit waktu ketika COVID, terus waktu perusahaan donate segitu banyak, mau gak mau kan ngurangin kas juga ya. Tadi saya challenge, bisa gak sih kalau habis donate harga saham malah naik, gitu. Karena ini perusahaan berarti value-nya bagus. Ngurangin bottom line tapi deliver impact ke society gitu. Tapi semuanya ngedukung di kantor. Walaupun kita harus bikin banyak tough decision ya. Tadi ya, cost saving, ngeluarin budget, wah itu pasti semua harus disiplin. Lagi krisis udah harus disiplin banget. Tapi yang kita rasakan kenapa walaupun industrinya di-disrupt, akhirnya karyawannya juga tetap semangat, turnover di kami juga gak tinggi gitu ya. People stay gitu ya karena tadi, karena values sama tujuannya perusahaan. Nah kalau kita ngomong mindset, it should be a set gitu ya. Jadi bukan cuma kayak keren. Tapi harus terreflect dari cara kita ngobrol sehari-hari. Tadi ya perusahaan dengan berat hati, bukan berat hati ya. Ngeluarinya sih seneng, nyari gantinya susah mas. Karena itu tabungan CSR kan. Tapi ketika itu malah di-celebrate, malah gue gak salah nih kerja di perusahaan kayak gini. Itu justru ngasih energi. Jadi makanya harus ditumbuhkan. Jadi kalau mindset itu top bottom perlu strong leadership, saya agree. Jadi bottom up-nya juga harus seimbang. Lakukan dari hal-hal yang kecil. Terus satu lagi saya sama ya pengen appreciate, selamat lebaran juga. Hadir di perusahaan, hadir di acara ini growth mindset juga. Karena teman-teman pengen grow kan.
pengen grow, pengen dapat ilmu, udah lama nggak ketemu, pengen punya connection, meaningful connection. Jadi saya appreciate banget teman-teman karena acara-acara kayak gini nih yang tadi kata Pak Sunarso akan tetap ngejaga ekonomi itu jalan. Karena somehow saya rasa Paragon ini kan bisa compete dengan multinasional. Dulu 20 tahun yang lalu nggak ada yang kepikiran. Tapi dari kayak gini-gini nih, dulu saya ada di posisi teman-teman, denger, ngobrol, terinspirasi gitu. Terus awareness, berubah pikiran, kayaknya bisa deh gitu. Jadi kayak sebagai trigger gitu ya. Kalau dunia kosmetik bisa, baja bisa, apalagi yang kita bisa nih. Mobil, elektronik gitu ya. Betul. Gitu saya mau teman-teman kita sama-sama mikir ke sini. Karena mindsetnya nggak bisa satu orang nih. Harus mindset kita semua gitu. Bahwa kita bisa recover lebih cepat tadi ya. Karena kita punya value bareng, ya kita maju bareng. Gitu. Siap. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Pak Salman. Memang saudara-saudara semua ya, membangun sebuah perusahaan itu memang tidak mudah. Artinya tantangan selalu datang, silih berganti. Kemudian baik itu dari internal maupun dari eksternal. Dan memang kekuatan leadership itu sangat penting. Tapi satu hal Pak, karena tadi Bapak ngomong soal ada tentang bagaimana Paragon ini bisa menjadi challenger ya, menjadi penantang lah dari perusahaan-perusahaan asing yang udah lebih dulu dikenal di Indonesia gitu. Ya. Nah artinya kan selama ini berarti Indonesia itu sebenarnya punya potensi besar tapi banyak banget ketidakpercayaan diri. Siap. Gitu ya. Nah kadang-kadang kita sulit loh Pak untuk kita bisa percaya diri atau bahkan mungkin kita nggak sadarin kalau kita punya kemampuan yang luar biasa. Menurut Pak Salman bagaimana? Ya setuju banget gitu. Jadi kayak balik lagi growth kan something organic gitu ya. Di engineering misalnya kita punya tokoh-tokoh gitu ya. Kadang-kadang kita tuh seolah-olah nggak melahirkan tokoh-tokoh baru. Itu kan nggak growth mindset namanya ya. Siapa sih the next Pak Habibie, siapa sih the next tokoh-tokoh hebat gitu. Itu menurut saya itu benar banget. Karena ketika kita berpikir ini susah itu kan fixed mindset, lawannya growth mindset kan. Nah kalau saya lihat itu memang akhirnya growth mindset kan lahirnya dari buku Carlo Dweck itu kan. Gimana kalau tantangan itu kita belajar terus diimplement ke dunia edukasi. Bahkan saya curiga dunia edukasi duluan nih. Karena yang nulis kan psikolog. Jadi kalau menurut saya sih itu kayaknya erat kaitan sama pendidikan Indonesia ya. Jadi seolah-olah Indonesia tuh adanya di sini gitu ya. Sementara yang lain gitu ya, perusahaan-perusahaan itu adanya di mana. Ini saatnya untuk kita berpikir ulang gitu ya. Nah salah satu growth mindset itu kan ngulik ya. Ketika kita lihat bahwa semua yang besar itu kan tadinya kecil. Gitu ya, jadi kita mulai dari menghargai hal-hal yang kecil gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita, saya juga yakin talent-talent Paragon itu juga punya growth mindset. Karena dia bisa melihat bahwa perusahaan ini akan jadi besar. Itu kan juga perlu. Jadi kalau misalnya foundersnya growth mindset, tapi orang masyarakatnya nggak percaya, talentnya nggak percaya, serba limitation, nggak mungkin perusahaan lokal punya program manajemen training yang sangat bagus, itu akan terus-terusan seperti itu, gitu ya. Jadi memang sebanyak apapun contoh bagus di masyarakat, kalau itu nggak ditumbuhkan, itu kita akan terjebak gitu di sini. Nah, Fortune lah yang bongkar ya. Ya, saya beralih ke Pak Silmi, Pak. Ngomongin percaya diri, Pak. Kalau saya baru sekali ini ya saya bicara langsung dengan Bapak dan saya langsung merasakan bahwa Bapak adalah sosok yang sangat mempunyai kepercayaan diri. Terutama waktu itu Bapak pernah menjadi salah satu juru runding lah ibaratnya dengan rekanan dari Korea ya Pak ya kalau nggak salah waktu itu ya. Krakatau Posko, benar ya Pak ya. Nah itu pada saat itu sebenarnya Bapak itu kan Bapak sangat berhati-hati, tapi di sisi lain Bapak juga langsung menyasar pada satu tujuan yang ya tepat gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak ceritanya? Oke. Kepercayaan dirinya itu seperti apa sih gitu? Kalau dalam negosiasi itu kan,
percaya diri is one thing. Ya. Percaya diri itu bisa timbul ketika kita sudah mapping. Dan sebelum berunding itu kan kita harus tahu target-targetnya apa. Nah terus kemudian di kepala kita juga kita jangan sekali-kali, tadi kan kita bicara, tadi Pak Narso bilang 2-1 segala macam ya. Nah, kita jangan sekali-sekali juga mikir menang 5-0. Ya. Perundingan, kalau salah satu merasa menang 5-0, artinya dia nggak beres. Tapi kalau sama-sama merasa menang, gitu ya, itu akan sangat baik. Nah sebelum mencapai kepada kepercayaan diri, ini ada prasyarat dalam perundingan itu supaya baik. Trust. Ya kan? Kenapa trust itu penting? Karena bagaimana kita bisa berunding ketika trustnya itu tidak ada. Nah, jadi saya selalu bilang kalau kita sudah memutuskan ingin menjadi sebuah perusahaan yang bisa dipegang atau kita sebagai person adalah bisa dipegang, ya. Kan itu trust itu bisa dipegang gitu kan. Ya kita harus committed terhadap sesuatu. Kalau enggak, ya, bagaimana kita bisa berkawan ya atau istilahnya menjadi business partner ketika kita tidak bisa mempredik dia akan melakukan apa. Nah ketika saya masuk itu trust agak jauh walaupun kita bermitra. Saya kembalikan dulu trustnya. Bahkan dalam soal yang lain ya, kaitan dengan bagaimana kebetulan kan bisnis baja itu kan the mother of industry yang berkepentingan banyak. Ya kita bangun juga pelaku pebisnis baja untuk mencapai satu level trust yang baik. Kayak misalnya kemarin lagi kondisi krisis, pabrik pada tutup. Ini sebelum balik lagi ke pertanyaannya, pabrik pada tutup. Kalau pabrik pada tutup, saya kan sebagai penyedia bahan bakunya, siapa yang mau beli? Ya kan? Ya, Pak. Saya kumpulin, saya minta mereka beroperasi. Saya bilang, jangan sampai para produsen produk hilir ini berhenti berproduksi, kemudian barang import masuk. Saya temuin satu-satu. Kenapa saya harus turun? Trust. Pak Silmi yakin nih, yakin. Bapak jangan tutup pabrik, jalanin. Gitu. Kemudian saya dibantu oleh juga pemerintah bagaimana memberikan relaksasi. Nah, trust itu terbangun juga karena track record, makanya penting. Ya. Ini hubungan berkaitan, nggak bisa suatu kesuksesan itu dibangun secara instan. Bisa. Itu harus dibangun dengan komitmen, dengan track record. Nah, karena track record yang kita bangun, yang saya pilih itu kan nggak mungkin, misalnya saya punya pelanggan atau distributor 100. Kan saya pilih, mana yang paling tidak meleset, mana yang paling bisa diajak ngomong, mana yang tidak berulah, mana yang langganannya cuma KS aja, tidak ngimpor segala macam. Nah ini saya kasih privilege, ya. Saya kasih relaksasi. Akhirnya mereka jalan-jalan-jalan, ya, ternyata betul. Walaupun ada PSBB segala macam istilah yang ganti-ganti itu, ya kita jaga. Bahkan kita perjuangkan, jangan sampai misalnya logistik tidak jalan, gitu kan? Kita kepada pemerintah untuk baja jalan terus. Nah kembali kepada negosiasi itu. Karena trust itu terbangun, mudah bagi saya untuk meyakinkan. Saya bilang, tadinya bahkan negosiasinya itu kita menjadi mayoritas. Tapi akhirnya kemudian 50-50. Ya, besok RUPSLB-nya nih untuk mendapatkan persetujuan. Tapi perjanjiannya udah kita lakukan. Nah, mereka bisa trust. Saya bilang, kalau kita, tadinya KS itu 30, kita 50. Ya, saya bilang, ke depan kita bisa siapkan satu fasilitas untuk mensupport mobil listrik secara sama-sama. Dan itu potensinya 1 juta ton premium. Ya.
Terus kemudian kita beri keyakinan juga bahwa saya sebagai Dirut KS dan juga ketua asosiasi bisa mendeliver komitmennya yang saya janjikan. Nah akhirnya mereka bisa percaya. Jadi dealnya. Pak, tapi mohon izin Pak, memotong sedikit. Artinya tapi kan Krakatau Steel sendiri pernah punya memori yang kurang menyenangkan gitu dalam pertumbuhan bisnisnya sebelum Bapak masuk. Nah apakah itu juga jadi salah satu target yang Bapak bangun di situ? Terutama mereka ini kan juga melihat lah selama ini bagaimana Krakatau Steel. Tapi ketika Bapak sudah masuk, apa yang Bapak yakinkan ke mereka gitu? Nah kita tuh kan untuk membuktikan sesuatu tuh kan kita tuh kayak produk aja nih. CEO ya, kita kayak produk aja. Elon Musk hebat karena dia sukses. Ya. Coba, pasti apa yang diperbuat Elon Musk diperbuat juga sama orang lain. Cuman gak ngetop, karena apa? Gak sukses. Jadi kalau orang sukses tuh gampang. Balik lagi ke trust. Nah kemudian ketika saya melihat kondisi KS ke belakang gitu ya. Pertama kalau saya kan orang yang selalu mikir ke depan. Wah, masuk yang namanya, kita gak boleh kuping tipis. Pak, itu yang namanya Pak Salman tuh. Ya, kita pakai namanya. Itu begini. I don't care. Ya. Gitu kan. Ya. Masa lalu. Ya kan? Bukan jadi anak buah saya juga. Iya. Ya kan? Sekarang jadi tim saya. Yang penting bagaimana kerja. Yuk kita perang bareng-bareng. Sehingga apa? Mereka ngerasa nyaman. Ya. Terus kemudian saya bilang, kan kalian udah tahu. Saya kan gak pernah bawa pasukan masuk kan. Karena yang lebih tahu permasalahan ke mereka. Ya. Cuman karena tidak ada decision, tidak ada guidance, maka masalah itu menjadi muncul dan berkembang. Ya. Nah itu yang kita beresin. Siap. Ketika kita udah dapet persoalannya. Iya Pak, oke. Pasti ini tambah menarik lagi Pak. Karena saya yakin dari rekan-rekan atau dari saudara-saudara yang ada di sini pasti tertarik gitu untuk membahas ini lebih jauh. Makanya kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada kedua narasumber luar biasa kita hari ini. Silahkan mungkin 2 pertanyaan. 2 pertanyaan dulu, oke silahkan yang di depan Mas. Mas yang di depan bisa tolong berdiri, silahkan. Ya. Dan menuju mic di tengah. Silakan Mas. Ya, sebelumnya pakai Wardah enggak? Enggak. Silakan Mas. Ya nama saya Rambo dari PT Mars Indonesia. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Silmi dan yang kedua untuk Bang Salman ya Bang. Yang untuk Pak Silmi adalah tadi Pak Silmi cerita tentang kegagalan ya, 1000 kegagalan tadi itu ya, itu yang harus dilihat orang gitu. Nah, apa tips-tips Bapak dalam menghadapi kegagalan yang berulang gitu Pak? Jadi kegagalan itu kan kadang membuat hati lemah ya Pak ya. Apa yang membuat hati Bapak kuat gitu menghadapi banyaknya kegagalan atau tantangan seperti itu? Apa perisai hati Bapak ini terbuat dari baja juga atau apa nih Pak? Are you a man of steel gitu ya. Jadi gimana nih? Nih saya perlu tipsnya dari Bapak Silmi. Nah, untuk Bang Salman, kalau kita misalkan sebagai anak muda ingin memulai usaha atau bisnis gitu kan ya Bang Salman ya. Banyak yang ragu-ragu kalau kegagalan bisnis adalah kegagalan rumah tangga gitu. Kegagalan bisnis adalah hilangnya saldo di rekening pribadi gitu Bang Salman. Banyak orang yang tidak punya manajemen resiko yang dipikirkan sejauh itu dan mereka tidak bisa afford the failures to run the business gitu, karena one failure itu artinya satu keluarga nggak makan Bang. Nah gimana kiat-kiat tips-tipsnya biar kita semua punya mindset yang bagus gitu ya. Is it realitas yang kejam atau mindset saya yang salah melihatnya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Mas Rambo ya tadi ya. Boleh langsung dijawab dulu kali ya, baru habis ini kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan Pak. Jadi gini, ketika kita gagal, ya, kita sadar bahwa ada yang kurang kita lakukan. Karena proses pengambilan keputusan itu kan kita mesti lihat
pro cons-nya. Kemudian kita mapping masalahnya. Waktu itu penglihatan kita mungkin jaraknya hanya 2 meter. Dengan gagal itu kita tambah lagi visibility kita menjadi lebih jauh. Kemudian tidak mengulangi. Nah, kecermatan kita belajar atas kegagalan, maka itu akan membuat kita lebih jago ya ke depannya. Nah, kemudian kedua, gagal lagi gitu kan. Tetapi bukan pada persoalan yang sama. Karena kita sudah punya poin yang terbuka yang sebelumnya tidak kelihatan. Diteruskan lagi. Coba lagi. Gagal lagi. Itu semakin terbuka. Nah, mungkin yang kita perlukan adalah memang kegigihan. Banyak sekali contoh. Ya, orang sukses itu kan ceritanya cerita suksesnya. Bagaimana dia gagal di sekolah tapi bisa membuat seperti apa yang dilakukan oleh Bill Gates. Gagal sekolah. Ya. Kan kita taunya oh dia gagal sekolah aja bisa sukses, kita gak usah sekolah. Nah, itu pendekatan yang salah. Ya belajarnya salah. Gitu. Atau dan yang lain-lain. Jadi yang maksud saya di sini gitu ya. Mentally kita harus siap. Memang Tuhan tuh memang adil. Ya. Adilnya apa? Memang ada orang yang kuat gagal. Tapi ada juga. Itu gak bisa dipaksa. Ya. Sehingga kita harus mengenal diri kita. Ya. Kita itu adalah orang yang siap atau tidak. Kalau gak siap lebih hati-hati. Ya. Kalau semuanya menjadi risk taker, menjadi pengusaha, siapa yang menjadi karyawan? Gak ada. Jadi Tuhan itu udah adil, ada keseimbangan, siapa berbuat apa. Tetapi kalau memang pengen jadi pengusaha, mental itu menjadi syarat. Anak saya nomor 2 mau jadi pengusaha, saya cek mentalnya, gak bisa, jangan. Karena dia tidak siap gagal. Kalau dia akan diterusin, kasihan dia, frustasi nanti. Nah, kenalilah diri kita. Ya, kita orang yang siap untuk itu atau tidak. Nah kemudian dari situ tentunya ya kan tadi sempat ngomong mengenai risk management. Ya. Risk management itu adalah satu ilmu, ya. Tetapi kalau kita terusin habis-habisan, gak berbuat apa-apa, yang paling aman apa? Do nothing. Ya. Sehingga harus ada keseimbangan juga, harus ada juga keberanian. Ketika itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar satu hal yang bisa membahayakan dalam konteks peraturan, ambil keputusan. Dan dari misalnya kita punya budget pengembangan 100, bolehlah 20 itu kita ambil yang agak berani-berani dikit. Tapi kalau dari 100 kita pengen yang aman-aman aja, taruh deposito. Ya kan? Siap. Nah itu salah satu istilahnya pendekatan-pendekatan. Saya itu termasuk yang di tengah. Jadi di tengah, oke, ini nanti dampaknya apa? Future-nya apa? Kalau memang membahayakan, tidak usah dikerjakan. Tetapi ini membahayakan, tapi kalau berhasil, dia akan top gitu kan. Tetapi saya punya bantalan-bantalan. Banyak yang nggak tahu KS itu punya anak perusahaan 60. Ya, banyak Ya sekali kan? memang. Sehingga ada beberapa sektor yang memang saya dorong untuk berani. Ada beberapa sektor memang yang saya minta untuk menguatkan. Sehingga risknya otomatis terbagi. Gitu. Nah itu. Oke. Ya kalau Pak Salman gimana Pak tadi menjawab pertanyaan Mas Rembo tadi? Saya setuju ya, jadi memang kan kita terjebak di paradoks ya. Kayak misalnya kok berani Formula One nyetir segitu cepat. Karena kan support sistemnya udah disiapin ya. Engineers ini segala macam. Jadi justru kita tuh harus bikin mental kita kuat sehingga kita nyaman mengambil risiko. Itu maksudnya gitu. Nah menurut saya itu justru saya pengen challenge Mas. Gimana caranya kita itu jadi investor on everything itu justru akan memperkuat mental kita. Gitu ya. Misalnya kita nanam saham tapi berasa nanam saham BRI berasa karyawan BRI. Nanam karyawan, jadi kita belajar yang namanya sense of ownership. Gitu. Nah di situ kita jadi aktif investor kalau harapan saya tuh. Ikut promosiin. Jadi kita belajar ikut jadi yang punya.
Nah nanti tipe-tipe investmentnya back to basic nih. Kalau strategik invest ke temen. Kadang-kadang kita lupa loh invest ke temen. Saya suka nanya ke tim invest kemana. Saya kan orang brand Pak, saya invest ke temen untuk busana gitu ya, fashion. Returnnya bisa 40-50%. Kan happy sama happy. Jadi ambil dulu gitu. Jadi akhirnya risk manajemennya itu ambil sekian banyak peluang, sebanyak mungkin peluang, tapi ambil yang paling bisa create value bareng-bareng. Gitu menurut saya itu connecting the dots-nya itu kayak gitu. Nah itu yang suka kita lupa ya. Makanya akhir-akhir ini kalau kita ngomong tentang future generation kan bangun ekosistem bareng-bareng. Jadi semangat entrepreneurship itu memang harus dibuild dari awal. Itu ya. Dan tadi ya trust itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak trust jangan dipaksain mas. Maksudnya gitu ya. Kita kan bangun network. Terus misalnya kita mau jadi early investor, teman-teman mau jadi businessman. 10 juta, 20 juta, apa 100 juta. Langsung naikin aja, berani gak ngasih dia 1M? Kalau gak berani ngasih dia 1M, jangan kasih 100 juta, maksud saya gitu. Jadi limitnya tuh justru diatasin. Tapi menurut saya sih bagusnya acara kayak gini ya, akhirnya yang outlooknya tadi ya kata Pak Sil, beda-beda ya. Ada yang outlooknya investor, ada yang outlooknya kayak saya kan harus build dari awal. Saya kan gaya founders, ada strong leader gitu ya, a good executive gitu tuh memang harus ngobrol bareng sih. Nah nanti mau invest di mana, mau kerja di mana, mau bantu mana, mau milih brand apa, mau milih mindset seperti apa, kita dikembalikan ke kita masing-masing. Yeah. Jadi kalau baca Fortune tuh sukanya halaman berapa gitu. Yeah, yeah. Jadi artinya semua juga mendapatkan manfaat walaupun latar belakang atau kemampuannya berbeda-beda gitu. Saya rasa kayak gini tuh literasi itu penting ya. Jadi kayak misalnya katakanlah yang tadi ini pasti susah nyernanya, nonton videonya, nonton YouTube-nya, baca Fortune-nya maksud saya bukan promosi ya. Maksudnya kalau nggak dapet itu nggak dapat satu set. Yes. Terus ketika itu didiskusiin jangan lupa. Senangnya baca artikel bisnis itu halaman berapa. Senang leadership, senang finance, senang operation, atau senang inovasi. Yeah. Nah, kita usaha network kita tuh lengkap. Gitu ya. Yeah. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Bapak berdua. Oke, para hadirin semua mohon maaf karena kami tidak bisa menambah satu pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu. Tapi mungkin Bapak Ibu semua bisa kami sampaikan bahwa kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini di sesi 3 ini tentang bagaimana growth mindset mendukung revolusi dari perusahaan-perusahaan yang kita jalankan. Itu pertama ada nilai tambah, memiliki nilai tambah. Kemudian kekuatan dari tim itu sendiri, kalau saya boleh simpulkan juga terutama ada di kepercayaan diri dan kekuatan leadership dari perusahaan tersebut. Dan satu hal lagi yang paling penting yang tidak boleh dilupakan, tadi Pak Silmi dan Pak Salman juga sudah menyampaikan adalah trust, kepercayaan baik ke dalam diri kita maupun keluar diri kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sampailah kita di akhir acara sesi 3 ini. Semoga mendapatkan insight atau mendapatkan inspirasi-inspirasi yang bisa mendukung kehidupan kita semua, mendukung usaha atau bisnis yang kita jalankan. Pada akhirnya saya akan menutup sesi 3 ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan mudik lebaran ke Kota Batu. Cakep. Wah, ada bisikan tuh. Rasanya udaranya sejuk dan sangat menyegarkan di dada. Cakep. Tetap di Fortune Indonesia Summit 2022 bagi Anda semua yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ditutup dengan sangat manis. Terima kasih banyak untuk moderator kita Bapak Bayu. Dan tentunya terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang luar biasa. Bapak Silmi Karim dan tentunya Bapak Salman Subakat yang sudah hadir di sini. Untuk penutup sesi talk show ini, kami ingin mengajak seluruh narasumber untuk dapat bangkit berdiri. Di mana kami akan menyerahkan token of appreciation yang akan diserahkan oleh Bapak Bayu Satito. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Silmi Karim yang menjadi bagian dari tokoh Business Person of the Year Fortune Indonesia. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Sebuah kehormatan tentunya bisa mendengarkan banyak sekali insight positif dari Bapak Silmi. Dan berikutnya kami serahkan kepada Bapak Salman Subakat
yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di siang hari ini. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Dan kami mohon kepada Bapak Silmi untuk bergabung bersama. Kita akan berfoto bersama dengan Bapak Silmi, Bapak Salman, dan juga Bapak Bayu Satito. Berikan senyum paling indah dan juga aplaus yang luar biasa untuk sesi talk show ketiga. How to adopt growth mindset and revolutionize your business. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Silmi dan juga Bapak Salman. Dan tentunya untuk moderator kita yang sudah memandu sesi talk show dengan sangat-sangat luar biasa.